جميع التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وخصوصا إلى أرواح أربعة الأئمة المجتهدين، ثم إلى أرواح والدينا ولمشايخنا وللمعلمين ولمن أقى الواجبات علينا ولمن أحسن إلينا في الدين، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا شيخنا أبو حامد محمد بن محمد الغزالي، وإلى روح شيخنا شيخ بدر الجيلاني رضي الله عنه ووصولهما وفروعهما، أن الله يعلي درجاتهما في الجنة ويعيد علينا من بركاتهما وعلومهما في الدين والدنيا والآخرة، ثم إلى نوره. Semoga ووصولهم وفروعهم وبالحقوق عليهم أجمعين، كما نبشر بالرحمة والمغفرة والنور والقوة والقصور والجنة وشفاعة الرسول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم dan keluarga. Sebut nama tim bapaknya, semoga teguh dalam Islam sampai akhir hayat. Al-Fatihah ila hadratillahi wa khususan ila ruhi fil jasadi wa Nabi radhiyallahu anhu wa ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وجميع الحقوق علينا، اللهم طول عمرنا في طاعتك وطاعة رسولك، اللهم ثبتنا بالإسلام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا وأهلنا وذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله حمدا وشكرا لله ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شاء الله، صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وصحبه إلى يوم القيامة. كما صلى الله وسلم وبارك الله على سيدنا إبراهيم وعلى آله وجعلنا من خيار أمته وأهل شفاعته. آمين يا الله يا رب العالمين. Ikhwatillah, besok sudah tanggal 10 Muharram. Malam ini malam 10 Muharram
malam dan hari kemenangan para nabi, kemenangan para rasul, ya, yang tentunya membuat kita bahagia, membuat kita mengenang keberhasilan para hamba Allah yang beriman, yang mendominasi kerajaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan lupa pada malam ini dan besok, ya, 10 malam di bulan Muharram, puasa, ya, sholat, silaturahim, ziarah ke orang alim, besuk orang sakit, ya, pakai sifat mata, belai kepala anak yatim, bersedekah, mandi, ya, kemudian luaskan belanja buat keluarga, ditambah baca surat Al-Ikhlas nanti malam, ya. Mudah-mudahan kalau 12 bisa kita kerjain, alhamdulillah. Gak bisa 12, 10, gak bisa juga 1 aja kita kerjain. Mudah-mudahan kita mendapatkan kebahagiaan atas kemenangan para nabi dan para rasul di bulan Muharram ini. Amin ya rabbal alamin. Qala ba'dul hukama salamatul jasadi fi qillatil Qur'an wa salamatul ruhi fi qillatil asam wa salamatul dini fi sholati ala khairil anam. Kata ahli hikmah, selamat jasad itu terletak pada mensedikitkan makan. Kita disuruh puasa, ya, kalau pengen sehat, sumu tasihu. Orang sekarang umurnya pada pendek karena kekenyangan makan, ya. Kalau kau pengen umur sesuai yang dijatahin sama Allah, jangan banyak-banyak makan. Kenapa? Salamatul jasadi fi qillatil Qur'an. Sedikitkan makan, nanti kita sehat, jasad kita selamat, ya. Wassalamatul ruhi fi qillatil asam. Kalau ruh kita pengen selamat, maka jangan banyakin dosa, sedikitkan dosa. Dosa itu muncul pertama karena melanggar yang dilarang Allah. 2, karena tidak melaksanakan perintah Allah. 3, karena melanggar hak adami. Dan lain-lain itu kita minimalkan, sedikitkan. Dengan cara apa? Kita disuruh ziarah ke alim ulama, besuk orang sakit, kita hubungin silaturahim orang yang telah memutuskan tali silaturahim kepada kita. Jadi mau selamat badan, banyakin puasa atau sedikitkan makan. Pengen selamat ruh, bikin dosa kita berkurang, habis, ya. Dan selamatnya agama dengan bersolawat kepada makhluk terbaik segenap semesta alam, yaitu Nabi Muhammad. Banyakin selawat, apalagi di malam Jumat, apalagi ini 10 Muharram, ya. Ja'a fil khabar 'anil Nabi, langsung dari Rasulullah. Innallaha ta'ala khalaqa malakan. Allah mencipta satu malak. Lahu janahun fil masyriq wa janahun fil maghrib. Malaikat ini punya 2 sayap. Satu sayapnya di timur, terbitnya matahari. Yang satu di barat, tempat tenggelamnya. Dia punya sayap itu lebar begitu. Wa ra'suhu tahtal 'arsy. Wa ra'suhu tahtal ardi. Ya. Tahtal ardi. Dia punya kepalanya, ya, di bawah al-ard, ya. Wa rijlahu tahtal ardi. Sementara kakinya di bawah bumi as-sabi'ah. Kepalanya di bawah ard, ya, di bawah aras, ya. Kepala di bawah aras, kakinya di bawah bumi yang 7. Wa alaihi bi'adadi khalqillahi ta'ala rishun. Itu malaikat segede itu
punya bulu. Bulunya berapa? Bi'adadi khalqillahi ta'ala, sebilangan makhluk Allah. Bulu monyet aja bisa kita hitung nggak kira-kira? Jangan bulu monyet dah. Kumis, bisa nggak kita hitung kumis? Jangan kumis. Jenggot yang cuma berapa lembar? Pernah hitung nggak ada berapa? Nggak bisa. Ini malaikat punya bulu sebilangan makhluk, bulunya makhluk segitu. Masya Allah. Faiza shalla rajulun aw imra'atun min ummati alayya, kalau seorang laki atau perempuan bersolawat kepada saya, amarahullahu ta'ala, Allah memerintahkan itu malaikat yang sebenarnya tadi, yang bulunya sebanyak itu, andiyan misa fi bahrin min nur, supaya nyilam di lautan cahaya. Tahtal arsy, itu laut cahaya ada di bawah arsy. Fayaqbisu fihi, ya, dia nyilam. Summa yakhruju, lalu keluar dari lautan cahaya. Wa yanfaddu janahahu, lalu dia kepakkan, gerak-gerakan dia punya dua sayap itu. Fayaqtulu, maka memercik, ya, mental, gugur, min kulli risyadin, dari setiap bulunya. Masya Allah. Dari setiap bulunya yang banyak banget itu terpercik kitratan fihi, satu percikan. Fayakhluqullahu ta'ala, maka Allah mencipta min kulli kitratin, dari setiap percikan bulu malaikat yang segede itu, malakan Allah cipta satu malaikat. Yastaghfiru lahu, yang memohonkan ampun bagi siapa? Yang membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Berapa hari? Ila yaumil qiyamah, sampai hari. Nah, karena itu hadirin, kita kudu takut. Takut apa nih? Takut kalau kita nggak bisa ngambil fasilitas ini. Takut kalau kita sampai lalai, malas, tidak memperoleh jatah ini. Maka dikatakan, ya, oleh Abu Laits As-Samarqandi, alamatu khaufillahi ta'ala, ya, alamat, ya, orang yang khauf kepada Allah adalah apa? Tudhiru fi sab'ati asya, jelas pada 7 ciri, ya. Awaluha lisanuhu, yang pertama lisannya. Lisan orang yang kepengen dapat sukses. Fayamna'uhu minal kirbi wal ghibati wan namimati wal buhtan, ya. Suka hoax, suka bohong, suka namimah, suka ghibah, ya. Jangan bikin berita bohong, jangan ngadu domba orang, jangan ghibah, ngomongin menjelekan orang, jangan namimah, ngadu domba orang, dan jangan giring, jangan bohong. Wa kalamul fudul, dan jangan suka ngomong ngagul. Kalau ngomong ngagul, ngomong sebakul, ya. Ngomong sebakul, gede-gedein diri sendiri. Tapi wa yaj'alahu mashghulan, jadikan lisannya itu sibuk bi dzikrillah ta'ala, sibuk berzikir kepada Allah. Wa tilawatil Quran, sibuk baca Al-Quran. Wa mudzakaratil ilmi, dan sibuk muzakarah. Jadi ini baca Al-Quran 1000 surat Al-Ikhlas. Ciri orang khauf, lisannya berzikir, bukan digunakan untuk ribah dan berantem. Wa qalbuhu fayakhruju minhul adawatu wal buhtanu, dari hatinya orang yang khauf itu adalah enggak ada permusuhan, enggak ada buhtan, ya. Enggak ada hasad, dengki kepada saudaranya. Karena hasad itu bisa menghapus kebaikan. Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Dengki, iri, hasad bisa merusak
menghanguskan amal kita sebagaimana api membakar kayu yang kering. Kayu kering kalau dibakar sama api yang besar hangus, hancur. Amal kita kalau kita hasad, iri, dengki, hancur semuanya. Yang ketiga, nadruhu fala yanzuru ilal haram. Pandangannya sedapat mungkin jangan memandang yang diharamkan oleh minal akli wasyurbi wal kiswati wa ghairiha. Apakah itu masalah makanan, masalah minuman, masalah pakaian dan lain-lain. Jangan sampai mata kita timbul mendapatkan dosa melihat makanan, melihat minuman, melihat pakaian dengan syahwat. Wala ila dunya birraghbah. Jangan juga melihat dunia dengan penuh girah. Bal yakunu nadruhu ala wajhil i'tibar. Boleh melihat tapi melihat untuk dijadikan pelajaran. Wala yanzuru ila ma la yahillu lahu. Dan jangan melihat yang kagak halal. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi bersabda, "Faman mala'a ainahu minal harami, mala'a Allahu ta'ala yaumal qiyamati ainahu minan nari." Man mala'a, siapa yang memenuhi ainahu, matanya, minal haram, siapa yang matanya penuh melihat yang haram, mala'a Allahu ta'ala yaumal qiyamah, Allah penuhi hari kiamat matanya itu ainahu minan nar. Matanya nanti dipenuhi oleh api neraka. Jadi lisannya, hatinya, matanya dipelihara. Warabi'u batnuhu, yang keempat perut. Wala yadkhulu, jangan sampai masuk ila batnihi, ke perutnya aroman. Jangan ada yang masuk ke perut barang yang haram. Kenapa? Fa innahu ismun kabirun, karena memasukkan makanan ke dalam perut tapi makanan itu haram adalah ismun kabirun, termasuk dosa besar. Kama qala, sebagaimana sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza waqa'at, apabila jatuh luqmatun, satu suapan, minal haram, yang haram, fi batni ibni Adam, ke perut anak Adam, la'anahu, melaknat Bani Adam tadi siapa? Kullu malakin fil ardi was sama, semua malaikat yang di langit yang di bumi, madamat tilkal luqmah fi batnihi, selama itu suapan yang ada di suap itu masih ada di dalam perut. Makanya buru-buru beol, ya, supaya apa? Enggak harus. Tapi hadirin, jangan makan yang haram itu, ya. Kapan saja, di mana saja, usahakan makan yang halal saja. Wa inna ta'ala tilkal halati famakruhuna. Siapa yang makan makanan haram, dia mati, maka bagiannya adalah neraka. Maka yang halal aja. Yang kelima, yaduhu fala yamuddu yaduhu ilal haram. Tangannya enggak megang-megang yang haram. Bal yamudduha ila ma fihi ta'atillah ta'ala. Malahan orang ini tangannya adalah untuk mentaati Allah. Wa ruya an Ka'ab al-Ahbar annahu qala innallaha ta'ala khalaqa daran min zubarjatin khadra. Allah menciptakan satu negeri dari zamrud yang berwarna hijau. Fiha sab'una alf darin. Di negeri itu ada 70.000 kampung. Fi kulli darin, setiap kampung sab'una alf baitin, 70.000 istana. La yanziluha, enggak boleh masuk ke sana illa rajulun, kecuali seorang, yu'radu alaihil haram, ditawarkan kepadanya barang yang haram, fayatrukuhu min makhafatillah ta'ala. Dia tolak, bukan takut ditangkap, tapi dia tolak karena takut kepada
Wasadisu qadamuhu, kakinya, fala yamshi fi ma'siyatillah, tidak berjalan ke hal-hal yang menyebabkan maksiat kepada Allah. Ya. Itu yang ke asadisu, yang ke-6. Wasabi'u, yang ke-7, ta'atuhu fayaj'alu ta'atahu khalisatan liwajhillah. Taatnya bukan karena yang lain. Taatnya adalah karena Allah Subhanahu. Ada hikayat. Bainama Dawud alaihi salam jalisun fi sawma'atihi yatluz zabur, ya. Ketika Nabi Daud lagi duduk di mihrabnya, di masjid, di musolanya, di tempat khalwatnya, Nabi Daud lagi duduk. Ngapain? Yatluz zabur, membaca kitab Zabur. Tiba-tiba ro'a Daudatan, Nabi Daud melihat cacing hamro'a, merah banget itu cacing, ya. Fit turab, di tanah dekat mihrabnya Nabi Daud. Faqala fi nafsihi, Nabi Daud ngomong dalam hati, ma aradallahu fi hadhihi daudati. Apaan ini maksudnya Allah? Cacing kok ada di sini nih? Apaan sih maksudnya? Ya, jadi Nabi Daud connect bahwa cacing di situ yang menyebabkan ada di situ adalah Allah Subhanahu connect. Ya. Siapa yang melihat sesuatu, man nazara syai'an wa lam yanzurillaha fihi faqad batala. Siapa yang melihat sesuatu tapi dia tidak mampu melihat keagungan Allah pada sesuatu yang dia lihat, faqad batala. Dia benar-benar sudah melakukan kebatilan. Dan Nabi Daud melihat cacing langsung connect, nyambung kepada Allah. Ini buat apa nih Allah nih cacing, bawa sini cacing? Kata Nabi Daud dalam hati, fa'adhinallahu daudata, maka mengizinkan oleh Allah kepada cacing, hatta takallamat, sampai cacing bisa ngomong. Kalau Nabi Daud ngomongnya cuma di dalam hati. Kalau cacing ngomongnya zahir, ya, terang dan jelas. Faqalat, kata si cacing, ya Nabi Allah, amma nahari fa'al amani ya Rabbi an aqula fi kulli yawmin subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar alfa marrah. Wahai Nabi Allah, adapun setiap hari di siang hari Allah memberikan ilham kepada aku sehingga aku setiap hari membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Kata siapa ini? Kata cacing. Nabi Daud, ente nanya, ya, Allah punya maksud apa cacing ada di sini? Nabi Daud, Allah kasih ilham kepada cacing setiap siang, setiap hari di siang hari Allah kasih ilham saya baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1000 kali. Wa amma layali fa'alhamani rabbi an aqula fi kulli lailatin Allahumma salli ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim alfa marrah. Adapun kalau malam Allah ilhamkan buat saya bersolawat kepada Nabi Muhammad sebanyak 1000 kali. Nabi Muhammad itu udah lahir apa belum? Belum. Cacing lapor kepada Nabi Daud, setiap malam cacing baca salawat 1000 kali.
Hebat betul cacing. Sama kita hebatan mana? Hebatan cacing. Kenapa? Kita baru baca selawat sebentar aja udah. Bahkan ada orang lagi selawat diomelin, ada gak? Lagi selawat diomelin, berarti kalah sama siapa? Kalah sama cacing. Masya Allah. Kata si cacing, ya, fa'anta wa kalau ente wahai Nabi Daud, matakul ente baca apa? Siang ente baca apa? Malam ente baca apa? Hatta astafida minka. Ntar ane mau belajar, ntar ane mau ngikutin. Ente apa? Supaya ada manfaatnya buat ane sebagai cacing. Kalau ente ngapain? Kalau siang apa? Malam ngapain? Fanada Daud alaihi salam, maka meradanglah, menyesallah ya Nabi Daud Allah diqori Daudah karena diledek, dihina sama si kata cacing. Ente bisa apa bang? Nah, kalau aneh malam 1000 kali baca subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar. Siang baca kalau malam baca selawat 1000 kali. Siang baca al-baqiyatus shalihat 1000 kali. Kalau ente ngapain bang? Nabi Daud ditanya begitu, Anda mau belajar apa ente? Siapa tahu Anda bisa dapat pelajaran bermanfaat. Apa yang terjadi? Nabi Daud cuma nangis, Nabi Daud meradang karena diledek sama. Ini sebenarnya cacing lagi meledek pengurus sama jamaah Masjid Al-Ikhlas. Asli gitu ya. Wa khafa minallahi ta'ala, ketakutanlah Nabi Daud, wa taba ilaih, akhirnya bertaubat, wa tawakkal alaih. Wa kana Ibrahimul Khalil salawatullah alaih, adalah Nabi Ibrahim Al-Khalil, kekasih Allah, semoga Allah salawat kepada beliau. Idza dzakara khati'atahu, kalau ingat dosanya, Nabi Ibrahim ingat. Emang Nabi Ibrahim punya dosa? Punya. Apa dosanya? Punya bini 3? Bukan. Dosa Nabi Ibrahim waktu ditanya sama Namrud, man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim. Ibrahim, ini yang ngancurin Tuhan-Tuhan kami siapa? Kata Nabi Ibrahim, kabiruhum hadza, no yang paling gede. Fas'aluhum in kanu yantiqun, tanya aja si korban itu, patung-patung yang pada hancur, tanya kalau mereka bisa jawab. Itu berarti Nabi Ibrahim walaupun sebenarnya ada tujuan, tapi merasa itu adalah dosa karena bohong. Nabi Ibrahim kalau ingat sama dosanya, yughsha alaih, beliau pingsan. Kalau ingat dosa Nabi Ibrahim pingsan. Wa yasma'u, dan dia dengar ittiraba qalbihi, getaran ya, dia punya hati, mailan fi mailin, itu getarannya sampai bermil-mil. Jadi kalau Nabi Ibrahim lagi ingat dosa, gemeter di sini, di Pulau Gadung ikut apa? Ikut goncang. Kalau dia bilang, ada gempa di mana ini? Bukan gempa. Nabi Ibrahim lagi ketakutan sama dosa. Begitu gemetar goncang sampai apa? Bermil-mil terdengar goncangannya itu. Fa'arsalallahu Jibril fa'atahu, lalu Allah mengutus malaikat Jibril mendatangi Nabi Ibrahim. Faqala lahul jabbar yuqri'ukas salam. Faqala, maka berkata al jabbaru yuqri'ukas salam, Nabi Ibrahim,
Allah yang Maha Jabbar mengucapkan salam, assalamu alayka ya Ibrahim wa alaikassalam, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Wa yaqulu laka, dan Allah berfirman kepada engkau wahai Ibrahim, hal ra'aita khalilan yakhafu khalilan. Nabi Ibrahim, Allah ngomong, adakah kekasih takut sama kekasih? Engkau kan kekasih Allah, ngapain pakai takut kepada Allah? Faqala, kata Nabi Ibrahim, ya Jibril, idza ankartu khati'ati, kalau aku lagi ingat dosa-dosaku, wa fakartu fi uqubatihi, dan aku pikirin apa hukuman yang Allah akan berikan kepada saya, nasitu khillati, saya lupa bahwa saya adalah kekasih Allah. Fahadha ahwalul anbiya wassalihin. Inilah hal ihwal para nabi, para sholihin, para zahidin. Maka berpikir, jadi dosa mereka bukan kayak model dosa kita. Kalau mereka tidak berzikir 1 detik, dosa. Tarik nafas, lepas, Allah. Tarik lepasnya, Allah. Mereka enggak begitu, dosa. Kalau kita seumur umur enggak pernah zikir, sekali zikir tahu yang disebut, ya, tahu digoreng, tidak ada. Lah zikirnya tahu, padahal yang kasih hidup adalah Allah Subhanahu. Qala Abu Laith rahmatullah, inna lillahi malaikatun fis samai sabi'ah. Allah punya makhluk yang namanya malaikat di langit ke-7. Sajidan, kerjaannya sujud aja. Munzu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumil qiyamah. Itu malaikat kerjaannya sujud sejak diciptakan sampai hari kiamat. Tapi tarta'itu faraisuhum fi makhafatillah. Akan tetapi walau dia sujud sampai hari kiamat, bergoncang dadanya karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerjaannya sujud, tapi dadanya bergoncang sampai hari kiamat karena takut kepada. Wa idza kanu yaumal qiyamah, kalau udah datang hari kiamat, rafa'u ru'usahum, itu malaikat diangkat kepalanya. Faqalu, muji, subhanak ma abadnaka haqqa ibadatik. Mohon maaf wahai Tuhanku, kami tidak bisa beribadah kepadamu sebagaimana layaknya kami harus beribadah kepadamu. Oh, bayangkan. Padahal sejak dicipta sampai hari kiamat gak ada kerjaan yang lain, sujud kepada Allah. Tapi ketika hari kiamat, mohon maaf, terampun supaya dimaafkan karena merasa belum bisa sempurna untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah yang Allah firmankan, yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka takut kepada Allah, ya, dan mereka melaksanakan apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Yakni la ya'sunallahu ta'ala tarfata 'ainin, tidak pernah maksiat walaupun sekejap mata. Sekedipan, kita sekedipan mata cukup gak maksiat? Pengen maksiat kan sekejap mata, bisa gak?
Wah kagak enak kalau belum 5 jam belum puas, maksiat. Lah ini malaikat sekejap mata pun enggak pernah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza sya'arra apabila gemetar jasadul abdi, jasad seorang hamba min khasyatillah, karena takut kepada Allah, tahatat anhu dunubuhu, gugur dari dirinya apanya? Dosa-dosanya. Kama tahatat asyajaratu waraqaha, sebagaimana pohon merontokkan daun-daunnya yang kering. Syaratnya apa? Jangan lupa gemetar. Atau ada semacam linangan air mata. Ya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita ke golongan hamba-Nya yang disifatkan ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna rushda. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa